Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ruya dan diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anau sesungguhnya beliau qala berkata beliau. Apa kata beliau? Mislu jalisi perumpamaan duduk bersama atau duduk berteman juga boleh. As-solihi yang soleh. Kalau kita duduk sama orang soleh itu kamisli hamilil miski, seperti orang yang membawa minyak misik, minyak wangi. Sejauh dulu disebutnya minyak kasturi. Jadi orang yang dia berteman dengan orang soleh itu sama seperti orang yang berteman dengan orang yang membawa minyak wangi. Ilam ya'toka, walau tidak memberi kamu minhu darinya, asabaka tetap mendapat kamu min rihihi berupa wanginya. Ya syukur-syukur dikasih gitu. Kalau nggak dikasih pun minimal kita dapat wanginya. Waduh, enak juga nih wanginya, gitu kan? Tapi sebaliknya, wa mislu jalisi, dan adapun perumpamaan duduk berteman asui yang buruk, kamislil qaini, seperti perumpamaan pandai besi. Tahu nggak pandai besi? Yang bikin keris, yang bikin pedang. Itu pedang, keris itu kan dari besi tuh. Itu kan digetok, buang, dibakar. Kalau sekarang tukang las. Oh, zaman dulu disebutnya pandai besi, bikin keris, jadi keris, jadi pedang. Kalau sekarang tukang las. Kalau kita berteman sama orang yang jelek, itu sama seperti kita berteman dengan pandai besi. Ilam yahrok, walaupun tidak membakar, siapakah akan baju kamu atau pakaian kamu, walaupun nggak ngebakar kita, asobaka, tapi tetap mengenaimu. Walaupun bajunya nggak ngebakar, ya, nggak kebakar baju kita, tapi tetap kena kita. Min dukhanihi, dari asapnya. Jadi kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, walaupun kita nggak jualan minyak wangi, walaupun kita nggak dikasih minyak wangi, kita tetap dapat wanginya, tetap nyium wanginya. Tapi kalau kita berteman sama tukang pandai besi, walaupun baju kita nggak kebakar, tapi tetap hidung kita nyium bau asapnya, gitu. Paham ya? Artinya apa? Kalau kita punya teman baik, kita punya teman nih, kita berteman sama orang yang baik, orang yang senang sedekah, orang yang senang baca Quran, misalnya. Sekalipun kita nggak senang sedekah, sekalipun kita nggak senang baca Quran, ya, itu kita akan kena juga. Kalau orang Betawi bilang nepak, tau gak nepak? Nular. Misal itu Adit berteman sama orang yang senang sedekah, sama senang baca Quran. Ntar Adit ke bawah tuh. Wah, Adit senang baca Quran. Wah, Adit senang sedekah. Kenapa? Karena berteman sama orang yang senang baca Quran, senang sedekah, gitu. Ya, atau kalian nih misalnya Kori punya temannya kagak ngaji, sementara Kori ngaji, pinter, bisa baca Quran, bisa baca tajwid, ya, bisa ngabisin makanan, banyak loh. Nah, terus temennya itu yang nggak ngaji ini main akrab banget sama Kori. Nanti orang-orang akan menyangka,
temannya katakan misalnya si Fulan gitu ya. Wah si Fulan mah hebat itu, sama kayak Kori, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa begini, bisa begitu. Kenapa? Karena bertemannya sama orang yang bagus. Sebaliknya kalau kita berteman sama orang yang buruk, walaupun kita nggak melakukan keburukan, tetap baunya kena. Kita nggak berteman nih sama orang jahat, ya, otomatis kita selamat dari kejahatan dia. Tapi kalau kita berteman sama orang jahat, sama orang buruk, sekalipun kita nggak melakukan, tetap baunya kena. Misal ada teman kita suka bolos, nggak pernah ngerjain PR, ya dikasih tugas nggak pernah dikerjain juga, pokoknya nggak ada bagus-bagusnya, kerjaannya main, ngerusuin orang, ya. Bangun sahur pakai drum band, ya kan, misalnya gitu kan, pokoknya nggak ada bagus-bagusnya. Terus kita berteman sama dia, walaupun kita nggak ngikutin kejelekan dia, kita mengaji tetap ngaji gitu ya, maka nanti kita akan dicap sama orang-orang, wah kamu nakal kayak dia, kamu jelek kayak dia, kamu buruk kayak dia, gitu. Bahkan kalau dalam ilmu misalnya kayak kepolisian ya, itu orang kalau keciduk misalnya narkoba, yang nggak pakai narkoba pun keciduk, iya tangkap juga. Ini ada orang nggak pakai narkoba, dia kumpul sama orang yang pakai narkoba, tiba-tiba polisi datang, penggerbekan, kami polisi, gerbek, itu digerbek semua, kena semua. Nggak bisa, oh saya nggak narkoba pak, saya kan cuma iseng doang nongkrong di sini, main gitar doang, saya nggak bisa ikut kantor polisi, tetap digotong. Ya. Tapi kalau orang buruk, sekalipun dia jelek, berteman sama orang baik, dapat baiknya. Makanya kayak kemarin ada cerita sampai nabi sampai orang-orang yang berzikir aja itu didoain sama malaikat. Masih ingat yang kemarin ya. Terus kata Allah, emang dia ngarepin apaan? Kata malaikat, mereka mengharapkan surga. Ditanya sama Allah, laura auha, apa pernah mereka melihat surga? Kata malaikat, nggak pernah ya Allah. Bagaimana seandainya dia pernah melihat surga? Wah pasti lebih rajin lagi ngajinya, pasti lebih semangat lagi ibadahnya. Terus apa yang mereka takutkan kata Allah? Kata malaikat, mereka takut neraka. Mereka nggak mau masuk ke dalam neraka. Emang dia udah pernah melihat neraka kata Allah? Belum ya Allah. Bagaimana kalau andai kata mereka pernah melihat neraka? Oh pasti lebih semangat lagi ngajinya, lebih semangat lagi ibadahnya. Terus kata Allah apa? Wahai malaikatku ini ghafartu, sesungguhnya qad ghafartu, aku telah mengampuni lahum bagi mereka. Akhirnya diampuni sama Allah. Tapi malaikat protes, wahai Allah, ini ada orang yang buruk. Dia datang di situ bukan ikut pengajian, bukan ikut zikiran, bukan ikut taklim, bukan ikut menuntut ilmu. Dia punya hajat di situ. Kemarin Pak Ustadz contohin misalnya nagih hutang atau minjem duit, masih ingat ya? Apakah orang yang kayak gini diampunin juga? Terus apa kata Allah? Selama dia tidak merugikan orang-orang yang berzikir tersebut, maka dia juga termasuk kategori orang yang ampuni. Walaupun dia niatnya kagak ngaji, mungkin mau minjem duit, dia datang ke pengajian itu karena yang mau pinjemin duitin orangnya lagi ngaji. Waduh orangnya ngaji lagi, gue butuh sekarang lagi, udah gue ikut ngaji deh. Padahal tujuan ngajinya pengen minjem duit. Tapi gara-gara dia berkumpul sama orang yang baik, maka diberikan juga dia ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pinter-pinterlah nyari teman. Ya, kalau kalian berteman sama orang yang malas, ketularan malesnya. Kalau kalian berteman sama orang rajin, ketularan rajinnya. Gitu. Apalagi kayak kalian masih masa SD, yang kelas 5, kelas 6, yang SMP kelas 1, kelas 2, ini lagi masa puber. Masa-masa puber itu masa-masa yang pengen punya teman banyak karena rasa ingin tahunya lebih. Oh, saya kan udah ngerasain masa-masa SMP, SMA tuh. Ya. Jadi masa kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2 ya, itu adalah masa-masa kalian pengen dapat sesuatu yang lebih.
pengen punya teman yang baru. Ntar kalau udah kelas 3 mah enggak, biasa aja. Ntar S1 SMA begitu lagi, masa puber kedua. Hati-hati berteman sama orang yang males, pasti ketularan males. Hati-hati ya, berteman sama orang yang rajin, pasti ketularan rajin. Coba aja ya, mungkin karena kalian belum punya ilmunya, ibaratnya gitu, dan karena emang kalian baru menghadapi masa itu, ya makanya gue kasih tahu. Usia kelas 5 gitu ya, kelas 6, kelas 1, kelas 2 SMP itu lagi masa-masa kalian lagi pengen banyak tahu. Jadi apapun kalian pengen tahu. Nah di masa itu juga kalian pengen punya teman banyak. Jadi orang seperti itu di masa itu, di usia itu seakan-akan punya teman banyak itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi mereka orang kayak begitu nggak mikir lagi teman berkualitas, enggak. Yang penting gue punya teman banyak. Makin banyak gue punya teman, makin tinggi derajat gue. Itu menurut kalian, padahal nggak begitu. Yang penting itu sebetulnya bukan masalah teman banyak, teman yang berkualitas. Tahu nggak teman yang berkualitas? Iya, teman yang bagus. Teman yang mengajak kita kepada kebenaran, teman yang mengajak kita kepada kebaikan, teman yang mengajak kita kepada kesolehan, itu teman yang bagus. Lebih banyak kalau tukang las semua kayak tadi, pandai besi semua gimana? Cuma dapat baunya aja kita. Teman yang bisa ngeracunin kita doang, bisa ngejelekin kita doang. Walaupun banyak, gak ada manfaatnya. Tapi sedikit, walaupun sedikit ya, tapi dia bermanfaat buat kita, nyenengin kita, ya. Sesuai dengan keseharian kita, maksudnya gitu ya. Kita orang pengajian, dia orang pengajian. Kita senang sholat, dia juga suka sholat. Berarti kan setel, sama, ya kesehariannya sama. Nah itu lebih bagus, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 5 orang, 6 orang, dibandingkan punya teman-teman baru, tapi apa? Nggak bisa membawa kita mendekat kepada Allah. Makanya hati-hati. Wa an Ka'ab nil akhbar. Wa an Ka'ab al akhbar. Wa an Ka'ab dari Ka'ab al akhbari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau itu qala, berkata beliau, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, kataba, menulis, kalimataini, tasniah. Itu kalau tulisannya kurang bener dibenerin aja. 2 kalimat. Kalimatun 1 kalimat, kalimataini 2 kalimat. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat 2 kalimat, wa wada'huma, dan meletakkan keduanya. Humanya rujuknya ke kalimataini. Lalu Allah meletakkan kedua kalimat tersebut tahtal arsy, di bawah arsy. Sama Allah diletakkan di bawah arsy. Qabla ayakhluqa, sebelum Allah menciptakan al-khalqa, makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk, ada 2 kalimat yang Allah tulis, kemudian Allah letakkan di bawah arsy. Ya, arsy itu simbol makhluk terbesar Allah. Ya, jadi Allah bikin makhluk terbesar namanya arsy. Arsy itu luasnya meliputi langit dan bumi. Ya, makanya disebut kalau di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan Allah meluaskan arsy seperti luasnya melebihi langit dan bumi. Jadi makhluk Allah terbesar bukan bumi, bukan matahari. Matahari kan gede ya, makhluk Allah bukan. Makhluk Allah lah, kan yang diciptain Allah makhluk, ya kan? Tapi itu tidak terbesar. Ada yang paling besar, yaitu arsy. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan 2 kalimat tersebut sebelum menciptakan makhluk. Walam ya'lam, dan tidak mengetahui siapa al-malaikatu, para malaikat, an ilmihima, dari mengetahui keduanya. Sampai-sampai malaikat aja nggak tahu apa 2 kalimat itu. Kenapa? Karena malaikat kan diciptain setelah kalimat itu juga.
Wa ana dan adapun aku itu a'lamu lebih mengetahui bihima dengan kedua kalimat tersebut. Apa? Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, wa mahuma apakah keduanya? Apa kalimat keduanya itu? Qala maka menjawab beliau, ihdahuma adapun salah satu keduanya, kutiba dicatat, laukana jika ada, siapa? Rajulun seseorang, ya'malu yang beramal. Beramal itu beramal berbuat ya. Jangan kalian artiin beramal itu masukin kotak amal, bukan. Amila jami'is salihina akan seluruh kesolehan, antakuna adanya namun dia sahibatuhu bersahabat dia, ma'al fujari bersama orang yang buruk. Walaupun amalnya banyak, kebaikannya bagus, tapi kok dia berteman sama orang-orang yang buruk, berteman sama penjudi, berteman sama pemabok, berteman sama pezina, berteman sama tukang bunuh, temennya kadang bagus. Fa'ana maka adapun aku, alladzi aj'ala aku akan jadikan, maksudnya Allah ya, Allah akan menjadikan apa amaluhu amalnya, isman menjadi dosa. Sebab apa? Karena kalau kita berteman sama orang mabok misalnya, katakan kan mabok haram, ya enggak? Nah pertanyaannya, kita berani nggak nyampein itu sama sahabat kita sendiri? Coba. Kadang orang tuh jangankan sama sahabat, sama temen aja, sama orang nggak kenal aja nggak enak loh, apalagi sama sahabat. Itu masalahnya. Kita punya sahabat jelek ya, dia suka bohongin orang tua misal gitu ya. Kita punya teman akrab, sahabat akrab, dia suka bohongin orang tua. Kan kita tahu bohongin orang tua dosa nggak? Dosa. Tapi berhubung dia sahabat kita mau nasihatin dia nggak enak. Kenapa? Karena kalau kita nasihatin dia, takutnya dia marah, takutnya dia gak berteman lagi sama kita. Nah tuh berarti kita tidak mau menyampaikan sebuah kebaikan, berarti kita memutus sebuah kebenaran, makanya dosa. Tapi kalau kita berani nyampein, nah gak masalah. Itu misalnya Nabila suka marah gak jelas gitu ya, terus dibilangin sama dia, Manda, nah jangan gitu Nabila, mau gak jelas banget sih marah-marah gitu sama orang tua sendiri lagi kan, sama adik sendiri lagi, nggak boleh. Nah itu harus harus berani ya. Tapi kalau misalnya, wah jangan man, jangan ngomong kayak gitu man, gak enak man, ntar Nabila ngamuk man, kalau ngomongin sama kita lagi man, jadi ya. Akhirnya kan jadi kagak ngomong, nggak ngasih tahu kebenaran, ya enggak. Akhirnya Nabila tetap melawan orang tua, nggak sayang sama adik. Nah yang temennya juga ikut kena dosa juga karena mendiamkan, ya enggak. Itu makanya diubah amal solehnya itu menjadi dosa. Tapi kalau misalnya diomongin, jangan begitu nak, nggak boleh sama orang tua, nah berani gitu ya, Manda sama dia berani ngomong kayak gitu, nah insya Allah walaupun masih berteman tapi tidak kena dosanya. Kenapa? Karena ikut ngasih dakwah, ngasih tahu yang benar. Gitu. Jadi sebetulnya boleh aja kita berteman sama orang yang kurang bagus, berteman sama orang yang fasik disebutnya, ya. Sholat juga bohongin orang juga, puasa juga ya ngomongin orang juga, ya, itu STJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, sebetulnya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terputus dakwah kita. Kalau dia melakukan kesalahan, bilang itu salah. Kalau dia melakukan kebenaran, dia bilang itu benar. Nggak boleh yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Itu. Ya, misalnya kayak anak laki
Jiko misalnya punya teman seneng main game online, terus top up ya kan, nah, top up bayar di Alfa tapi ngambil duit. Iya ada yang kayak gitu, nyolong duit orang tuanya. Jangan kan nyolong, yang pakai duit bayaran aja ada pakai duit bayaran. Nanya emaknya sama saya, sama Pak Ustadz, Pak Ustadz anak saya udah bayaran belum? Waduh, kenapa? Saya udah ngasih Pak Ustadz loh. Akhirnya anaknya diinterogasi, kenapa belum ngasih duit, belum bayaran? Ternyata duitnya dipakai buat beli top up pulsa buat taruh di game online itu. Misal gitu, Jiko tahu tuh kayak gitu, terus ditasihati temennya, jangan begitu bro, dosa bro, ya ngebohongin orang tua, ngambil duit bayaran lagi, kasihan orang tua kamu, dosa kamu. Nah itu nggak apa-apa, walaupun masih berteman sama dia. Tapi kan kadang-kadang kita nggak enak sama orang yang deket sama kita gitu, ya nggak? Jangankan orang, ibaratnya Pak Ustadz deh, Pak Ustadz aja mah kalian nggak enak loh kalau negor loh. Makanya Pak Ustadz bolak-balik nyampein kalau Pak Ustadz negor berarti itu udah mentok itu. Pak Ustadz nggak enak kalau negor kalian tuh. Satu ya kasihan, masa ditegur mulu bolak-balik ya kan. Yang kedua itu Pak Ustadz khawatir kalian jadi trauma, terus trauma jadi kagak mau ngaji. Atau misalnya Adit misalnya azan salah, tadi Pak Ustadz kasih tahu doang, Adit yang benar begini gitu kan. Pak Ustadz nggak bilang Dit salah Dit. Oh kayak gitu Adit nggak mau ajan ntar, aku salah mulu kan gitu kan. Iya. Maksudnya ya, nah, jadi hati-hati, keburukan kebaikan itu sebetulnya yang ada dalam diri kita itu dipengaruhi juga oleh faktor luar. Faktor apa? Faktor teman itu. Berteman kita dengan orang baik, maka insya Allah kita ikutan baik. Tapi kalau kita berteman sama orang jahat, orang buruk, maka insya Allah akan ketemu juga perbuatan buruk terhadap diri kita. Wa asyaruhu, dan aku kumpulkan dia nanti sama Allah dikumpulin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al fujari, bersama orang-orang yang buruk. Nanti akan di hari kiamat juga akan kukumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Akhirnya dikumpulin ntar pas di padang mahsyar, ya kan? Ya udah, karena kita berteman sama orang yang begitu tuh, ya senang game online, senang bohongin orang tua, senang judi, akhirnya kita dikumpulin sama mereka gitu nanti di hari kiamat. Nah otomatis kalau kayak gitu masuk mana? Iya. Masa tukang judi masuk surga ya? Bisa nggak? Bisa, tapi neraka dulu. Masuk neraka digodok dulu ya kan, dikeresek-keresek, dicuci dosanya ya kan, sampai habis, ditriska deh tuh pakai panasnya api neraka, ya kan. Nah udah bersih baru masukin ke surga. Tapi lama itu, ribuan tahun. Iya ribuan tahun, padahal satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi kalau kita di sana diponis, ya nauzubillah, kamu diponis di neraka 5000 tahun misalnya gitu ya. Nah maka otomatis terlalu banyak. Tinggal kira-kira satu hari sama dengan 1000 hari itu tinggal dikalian itu banyak. Oh bisa maksud kayak gitu ya? Bisa lah, sebab kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar itu dosanya itu gede, berkali-kali lipat. Contoh ya, meninggalkan sholat dengan sengaja ya, bukan karena sakit, bukan karena tidur, sengaja. Lagi main bola nih, azan zuhur ya kan, Allahu Akbar, sholat lu tar aja gampang, baru zuhur, sholat, wah, udah jam 2 masih jam 2, santai aja, udah habis waktunya, udah 2:30 nih, pulang deh. Sampai rumah kecapean, aduh istirahat, minum es ya kan, ngobrol sama temen, azan asar, Allahu Akbar, loh, di asar, gua belum sholat zuhur, sengaja ninggalin, dosa. Beda kalau ketiduran, ya Rizky tidur jam 10 tidur, terus bangun jam 10 malam. 10 malam. 12 jam.
kan ketiduran kan, itu tapi ya agak bangun-bangun, nah itu nggak apa-apa. Kecuali bangun, misalnya Nabila jam 10 tidur, jam 10 pagi tidur, jam 2 bangun, berarti kan bisa sholat zuhur tuh. Nah dia malah tidur, baru jam 2 dan setengah jam lagi deh tidur lagi. Bablas bangun jam 4, berarti nggak sholat zuhur, kodok sholat zuhurnya. Nah yang kayak gitu dosa. Tapi kalau bablas, Nabila tidur gitu ya, dari jam 10 pagi nggak bangun-bangun, bangunnya kayak mamanya, nah bangun nak, mau makin kencang aja. Asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, bangun-bangun jam 10 malam. 12 jam tidur. Waduh, udah malam aja nih. Nah, kalau kayak gitu nggak dosa, sebab tidak bangun sama sekali. Nah, balik lagi. Dosa orang sholat yang meninggalkan ya, dia ninggalin sholat tanpa uzur tadi ya. Dia bukan sakit, dia bukan ketiduran, bukan pikun, bukan lupa, pokoknya bukan uzur. Nggak ada uzur. Ninggalin sholat ya karena nongkrong, karena main, karena asik main HP, ya, karena asik ngobrol. Nah kalau kayak begitu maka dosanya apa? Dosanya seperti orang yang menzinai orang tuanya sendiri di depan Ka'bah. Orang yang meninggalkan sholat seperti itu dosanya seperti orang yang berzina kepada orang tuanya sendiri. Berarti kalau yang laki-laki zina sama ibunya, kalau yang perempuan berarti zina sama bapaknya di depan Ka'bah di hari Jumat. Ya, zina aja dosanya gede banget. Depan Ka'bah dosanya lebih gede. Harinya hari Jumat. Pemimpinnya hari, ya kan Sayyidul Ayyam itu kan hari Jumat ya. Makanya meninggalkan sholat itu dosanya berkali-kali lipat. Jadi wajar tuh kalau ada orang divonis ribuan tahun, vonisnya bukan seumur hidup dia, bukan. Hidupnya cuma 70 tahun, divonis 70 tahun, enak banget. Karena kelebihan umat Nabi Muhammad di situ. Amalnya dilipat gandakan, kalau dia dosa dan dicatat 1. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia mengulangi terus mengulangi, bahkan mengakui bahwa itu sebuah kebenaran, gak mau diikutin, maka orang yang kayak gitu tetap dihukumi dosa. Bayangin tuh, itu baru 1 sholat. Gimana kalau 2 kali sholat, 3 kali sholat, 4 kali sholat, atau 10 tahun gak sholat? Wow, 10 tahun. Ada gak? Ada lah orang yang udah tua. Ada orang umurnya 40 tahun atau umur 50 tahun, dia baru tobat. Namanya baru tobat, baru sholat. Berarti kan dari dia balik umur 15 tahun katakan, atau 12 tahun. Ya kita ambil yang paling tua deh, umur maksimal kan 15 tahun. Dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun, berapa tahun tuh? 35 tahun kagak sholat. 50 tahun baru belajar sholat. Ustaz ajarin saya sholat, udah nggak mau. Orang minta ajarin sholat, terus kita nggak ajarin. Tapi dia 35 tahun kagak sholat ya. Itu gimana gantinya? Yang kodok tetap. Kodok udah 35 tahun ya semampu dia. Sampai mati kok, sampai mati. Ya, jadi habis sholat zuhur, kodok sholat zuhur. Habis sholat asar, kodok sholat asar. Habis sholat maghrib, kodok. Terus aja sampai mati. Walaupun dia sudah tobat. Gitu. Kenapa? Karena kalau nggak dikodok takutnya nanti Allah nagih. Mana bukti taubat kamu? Lah kamu dulu bolong sholatnya. Emang sih dia udah tobat, namanya tobat kan diampunin. Diampunin nggak kalau tobat? Diampunin dosanya. Tapi bukti tobat apa coba? Saya udah tobat ya Allah, katanya diampunin. Iya diampunin, tapi bukti kamu taubat apa? Kalau dia kagak kodok. Tapi kalau dia kodok, habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi, habis sholat maghrib dia sholat maghrib lagi, maka otomatis berarti bukti kodonya ada. Nah buat kalian yang udah balik, yang perempuan yang udah mulai halangan, ya hati-hati. Mulai halangan berarti dosa udah ditanggung sendiri, udah gak mau orang tua lagi. Nabila misalnya, Kamanda halangan, udah halangan. Ori misalnya Kawiwit, kalau nanti halangan, Naila udah halangan tuh. Hati-hati, kalau udah halangan otomatis ditanggung sendiri, bukan orang tua lagi.
Orang tua berdosa kalau belum balik, karena nggak ngingetin gitu ya. Tapi selama dia sudah balik, maka mulai terhitung pahalanya sendiri, dosanya sendiri. Nah disitulah pentingnya ngaji supaya diingetin. Kalau nggak ngaji, siapa yang mau ngingetin, siapa yang mau ngasih tahu? Ki kemarin belum sholat, ki kodok ki, misalnya gitu. Siapa yang mau ngingetin? Tapi kalau ngaji, ki kemarin Pak Ustadz ngeliat Rizky main bola, iya Pak Ustadz. Dari sholat tuh kemarin, belum, udah kodok, kan enak kan? Tapi kalau nggak ngaji coba, siapa yang mau ngingetin? Orang tua juga belum tentu ngingetin. Ya kan? Orang tua kan bodo amat. Ya kan? Ya ada orang tua kalian yang ngingetin sholat, ada kayak Mas Dani itu sholat. Tapi kan banyak juga yang bodo amat. Anaknya main, kagak dicariin, dan HP-nya jatuh hilang, dicariin, mana HP. Tapi anaknya hilang kagak pulang, kagak dicari, diemin aja udah. Sampai pulang sendiri kayak burung, jadi anak tuh kayak burung. Nah, makanya jangan berteman sama orang yang kurang baik. Nah itu tulisan pertama yang ada di arsy Allah. Wal ukhra, dan adapun kalimat yang kedua, walau kana, jika adanya siapa rajulun, seseorang ya'malu, yang mengamalkan atau yang beramal, berbuat, amila jami'il asrari, perbuatan seluruh atau semua keburukan, pada antakuna, namun setelahnya dia sahibatu, bersahabat dia, ma'asolihina, bersama orang yang soleh. Ada orang kerjanya mabuk, judi, miras, nyimeng, gaplek, yukiu, pepe. Nyimeng tuh ganja, kan haram juga. Iya, sabu-sabu, bukan syabu-syabu kepiting, bukan. Sabu-sabu narkoba, kayak bubuk dia. Iya, kayak bubuk. Ada yang dihirup, ada yang disuntik, itu hati-hati. Ya makanya kalian, ya tadi tuh biasanya yang diincar tuh usia-usia yang kayak kalian, yang masih SD, mau SMP atau SMP mau ke SMA, nanti dideketin deh. Misal gitu, nauzubillah ya, Ki, nongkrong di sana sih, oh ya nongkrong, terus kita nongkrong, terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal, hati-hati tuh, dia nawarin permen, Ki, enak Ki, permen biasa, pas dia Rizky cobain, wah enak ya, mulai nge-play itu, terbang ya kan, itu permen narkoba itu. Sekarang belum berasa, karena baru sekali kan, belum nagih. Besok ketemu lagi, Ki nongkrong Ki, ayo nongkrong Rizky, kasih. Enak tuh yang kemarin permen, wah enak tuh, boleh tuh. Belum nagih, belum ketagihan, belum kecanduan, minum makan lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru mulai ketagihan. Besok tanpa ditawarin udah nanya, coy kemarin coy, yang kemarin coy, permen yang kemarin, waduh permen gue tinggal 2 nih Ki. Ini gue udah janji gue ngasih Ki ke 1, gue 1 buat gue. Tapi berhubung lo nih Ki, lo kan sahabat gue Ki ya, udah Ki gue kasih nih. Merasa berhutang budi. Besoknya lagi ganti, tinggal 1, kemarin kan tinggal 2. Ya Ki tinggal 1 Ki, ini buat temen gue udah janji Ki, tapi demi sahabat nih Ki, buat aja deh Ki. Makin terasa gak enak, wah berarti ini sahabat gue nih, gue dikasih ya kan. Besoknya habis, mana coy, minta lagi dong permen, waduh gue gak punya Ki, tapi kalau lo mau gue usahain Ki, kita gue beliin, lo ada duit gak? Mulai itu trik itu. Akhirnya emang berapa sih? Ya 10.000 doang, murah. Oh 10.000, kira mahal. Iya orang baru sekali 10.000. Jadi lo tunggu sini ya. Padahal dia udah punya di kantong, dicari pura-pura. Niki permen Niki. Baru mulai masukin. Kok enak banget sih ini permen cap ini nih. Cap alkohol. Iya enak kan Ki. Lo kalau mau yang lebih enak lebih dari ini ada Ki. Nih gosip apa modelnya, gambarnya beruang tapi misalnya. Ini kan gambarnya bulat ya. Ini lebih enak lagi Ki, lebih ngeplay Ki. Tapi harganya ya ada mahal, bukan 10.000, 20.000, 20.000 mah murah. Yaudah nih, bisa gua pesan ya. Mulai bayar 20.000 terus, lama-lama nagih. Itu narkoba tuh kayak gitu. Kalau udah nagih gimana Pak Ustadz? Kalau kalian berhenti, ya bisa dibilang hilang kesadaran. Ya, kalau orang mabok tuh disebutnya sakau. Jadi badan menggigil, panas, ya kan? Pusing, ngilu, nyeri, demam.
Pokoknya gak enak deh. Gak enak bawaannya kayak pengen mati aja. Wah, gitu. Wah, mana nih narkoba nih. Akhirnya dicari. Akhirnya saking dia gak tahan dengan badannya itu, ya udah akhirnya dia nyolong duit orang tuanya, ngambil makanan bapak ibunya dijual, atau ngambil tabungan bapak ibunya dan seterusnya. Tuh orang narkoba tuh kayak gitu. Makanya hati-hati kalau ada yang nawarin sesuatu. Ya. Nah itu kalau bertemannya sama orang yang buruk pasti kena juga. Tapi kalau kalian bertemannya sama orang baik, mana mungkin ditawarin permen narkoba? Ditawarin apa? Ditawarinnya Quran. Ini beli Quran nih, gue jualan Quran kan gitu. Ini gue jualan buku sholawat begitu. Ini gue jualan pensil, jualan buku, jualan apa kertas buat tandain nama gitu. Dia nggak mungkin nawarin permen narkoba, orang dia kagak jual. Gitu. Nah kalau orang yang kayak begitu dia tobat, dia judi, ya, dia melakukan kemaksiatan tapi dia tobat, lalu dia berteman dengan orang-orang yang baik, wal abrari, dan orang-orang yang baik. Ya dia berteman sama orang-orang soleh, dia berteman sama orang-orang baik. Wa yuhibbuhum, dan mencintai mereka. Lu seneng cinta sama orang-orang baik. Setelah tobat dia sholat, dia berkumpul sama ulama, ya. Fa'ana, maka adapun aku, kata Allah, alladzi aj'ala, aku lazat yang menjadikan apa asamuhu, dosa-dosanya itu hasanatun, menjadi kebaikan. Akhirnya sama Allah dijadikan dosa-dosanya yang telah lalu itu dijadikan kebaikan, jadi pahala. Wa asyaruhu, dan aku kumpulkan, Allah akan mengumpulkan dia yaumal kiamati, pada hari kiamat. Sama siapa? Ma'al abrari, dengan orang-orang yang baik. Dikumpulin juga sama orang-orang yang baik. Ola berkata Al-Faqihu, Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, yuqalu, dikatakan, siapa orang intaha, yang selesai belajar, dia selesai belajar, ilal alimi, dari orang alim, ya dari guru, dari ustaz, wajalasa, dan duduk, ma'ahu, bersamanya, wala yaqdiru, namun tidak mampu, ala ayyafadha, untuk menghafal, al-ilma, akan ilmu. Kalau ada orang dia datang ke pengajian, duduk bersama guru, dia belajar, tapi dia kagak bisa ngapalin ilmu dari guru. Orang otaknya susah, otaknya batu, susah, diajarinnya susah. Ya, bisa sih bisa, tapi kagak banyak. Ya. Orang kayak begitu, falahu, maka diberikan dia, maka Allah akan memberikan dia apa itu, sab'u karomatin, 7 kemuliaan. Tuh, tetap orang kayak gitu dikasih kemuliaan 7 kemuliaan buat orang yang dia belajar, dia ngaji, tapi otaknya nggak bisa ngapalin. Ayo hafalin doa sujud tilawah. Sajadah jadi ya, karena nggak bisa ngapalin. Ayo hafalin kata bahasa Arab tuh ya. Tambahan, kata tambahan, ya kan? Wah, dan kan gitu. Mim itu kan susah ya kan? Ada yang bisa, ada yang enggak. Mas Dani, Bang Ating bisa. Adit bisa, Niko masih suka ngeliat. Naila, Sipa ngeliat banget. Ori lebih senang ngeliat. Tapi nggak bisa dipaksain, udah mau otaknya segitu. Lagi-lagi kalau kayak gitu Pak Ustadz gak mau maksa ya. Satu, ya Pak Ustadz sendiri tahu kapasitas kalian. Ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak Ustadz takut kalian trauma. Oh, gitu aja gak hafal, kan trauma ntar kan. Oh, ngaji Pak Ustadz galak, gak usah ngaji deh. Itu takutnya Pak Ustadz begitu. Makanya udah sehafalnya aja.
Tapi sebetulnya pada hakikatnya tetap yang rugi kalian. Iya, Pak Ustadz kok kagak rugi, orang Pak Ustadz hafal. Gitu. Ada 7 karomah, apa saja? Awaluha, adapun yang pertama, buat orang yang belajar tapi dia kurang pintar, dia nggak bisa ngapalin. Yang pertama ya nalu, mendapat dia fadlal muta'alimina, akan fadilahnya atau keutamaannya orang yang belajar. Tuh tetap dapat pahala. Jadi belajar itu bisa nggak bisa tetap dapat pahala. Adapun bisa itu dari Allah kepada kalian, bonus. Jadi tugas kalian, kewajiban kalian bukan bisa, bukan. Tugas kalian adalah belajar. Makanya tadi Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sendiri gak pernah maksain kalian bisa. Ya, yang bikin kalian bisa, yang bikin kalian pinter itu Allah, bukan Pak Ustadz. Pak Ustadz cuma bisa bikin kalian mau belajar. Ayo semangat belajar, cuma bisa begitu. Ya. Pak Ustadz cuma bisa kasih semangat, kasih motivasi. Makanya kalian tetap dapat pahala walaupun kagak ngerti, tetap dapat pahala walaupun kagak bisa, tetap dapat pahala walaupun wasani. Dan adapun yang kedua, kemuliaan yang kedua, karomah yang kedua, mada majalisan, selama duduk indahu di sisinya, di sisi orang alim, di sisi guru. Jika kalian nih, kalian berada sama Pak Ustadz, karena maka adanya dia itu mahbusan, tertahan dari apa? Anidunubi, dari perbuatan dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Iya dong, karena kalian ngaji sama Pak Ustadz. Coba kalau kalian di rumah, potensi kalian berbuat dosa, potensi kalian berbuat kesalahan ada. Dari mana? Ya dari orang lain. Di rumah, kalau kalian di rumah nih, pasti bisa aja kalian ngebohongin orang, nyakitin orang, ngebohongin orang tua, gitu kan? Tapi kalau kalian di sini sekarang ngaji, bisa nggak kalian bohongin orang tua? Nggak bisa, orang tua itu di rumah. Bisa nggak bohongin orang? Nggak bisa, orangnya kan nggak ada di poster doang. Gitu. Wasali sudah, adapun yang ketiga, idza kharaja, ketika keluar dia min manzili, dari rumahnya, tanzilu, maka turun alaihi, untuknya. Turun apa? Ar-rahmatu, rahmat. Turun rahmat buat dia. Di Adit datang itu di atas kepala Adit itu omat semua, omat. Nabila tuh jalan omat. Turun omat, kayak kita tahu ini yang kurang itu jalanan tuh malaikat omat tidak datang itu. Omat sampai ke Malaysia. Warabi'u, dan yang keempat, idza jalasa, ketika dia duduk, indahu, di sisinya, ya di sisi orang alim, fatanzalu, maka turun alaihim, atas mereka, apa? Ar-rahmatu, rahmat. Turun lagi rahmat, pas sudah sampai pengajian. Di perjalanan dapat rahmat, di pengajian dapat rahmat. Artinya apa? Di perjalanan, selama di perjalanan kalian punya pahala, tinggal itu makanya selama kalian di pengajian juga dapat pahala. Tinggal berapa lama kalian ada di pengajian. Fatusibahu, lalu terkenalah, ya, karena para ulama itu punya keberkahan, punya rahmat dari Allah, maka kita juga dapat dibarokatin dengan keberkahan mereka. Akhirnya kita juga dapat keberkahan mereka. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, madamas mustami'an, selama mendengarkan. Selama mendengarkan ya, bukan selama tidur. Selama mendengarkan haji, gak apa-apa, udah
dengerin aja walaupun tidak paham. Tuh kataku maka ditulis lahu baginya apa al-hasanatu kebaikan, tetap ditulis kebaikan. Wasati sudah ada pun yang keenam, tahafu membentangkan alaihim untuk mereka. Siapa yang membentangin? Siapa al-malaikatu para malaikat di ajnahatiha dengan sayap mereka. Kalau malaikat dibentangin tuh sayapnya, ya kan? Makanya Nabila suka wah. Ridho karena ridho, wahwa adapun mereka yang belajar fihim berada di dalamnya, di dalam bentangan saya para malaikat. Wasabi udara adapun yang ketujuh, kullu qadamin adapun setiap langkah, yarfa'uhu mengangkat derajatnya, naik derajatnya, wa yadahu dan menjadikannya yakunu adalah itu kafaratun, kafaroh pelebur apa? Lidunubi bagi dosa, dilebur dosanya. Warofan dan diangkat pula atau pengangkatan lidarajati bagi derajat lahu dirinya, diangkat derajatnya. Waziyadati dan ditambah, mendapat tambahan fil hasanati dalam kebaikannya, akhirnya ditambahkan juga kebaikan bahasanya. Sumaya pramuhu kemudian memuliakan Allah. Itu masih belum cukup tuh. Padahal Allah bisa ya kan? Cuma yang bisa ya yang ngajinya kagak pinter dikasih 7 kemuliaan kayak gitu. Sumaya pramuhu kemudian memuliakan. Lagi-lagi siapa yang memuliakan? Allahu Allah Ta'ala. Allah memuliakan dengan apa? Bisiti karomatin ukhra, dengan 6 karomah yang lain. Apa saja itu? Insya Allah besok. Allah